Nama saya Vira, saya bekerja sebagai asisten toko di sebuah supermarket terkenal. Saya sudah bekerja di sini hampir setahun. Karena sejak saya lulus SMA saya langsung bekerja tanpa pergi kuliah, karena keterbatasan biaya walaupun saya anak tunggal orang tua saya yang memang tidak mampu, saya juga menjaga diri agar tidak membuat adegan kekerasan, itu bisa mempermalukan orang tua saya. Setiap hari aku selalu terlihat simpel, mungkin karena wajahku sangat cantik meski tanpa makeup, membuat banyak cowok menaruh hati kepadaku. Ada Mas Denai, seorang pria yang juga bekerja di toko elektronik di supermarket ini, tetapi saya tidak menerima cintanya karena saya melihat meskipun dia tampan, tetapi sering bergaul dengan gadis-gadis yang juga bekerja di sana. Ada juga Hendra, salah satu petugas keamanan yang bertugas di sana. Dia tampak sopan setiap kali dia menatapku. Tapi aku masih tidak bisa menerimanya juga, meskipun dia sudah menyatakan cinta kepadaku. Aku takut mereka hanya akan melampiaskan nafsu mereka dengan melakukan adegan seperti dalam cerita keras kepala, dan akan mengecewakanku pada akhirnya, dan aku tidak menginginkannya. Tetapi dari beberapa orang yang terus terang ingin menjadikan saya pasangan mereka, saya hanya memikirkan mereka berdua, antara Mas Denai dan Mas Hendra, karena mereka mencari saya setiap hari. Jadi tidak mudah bagi saya untuk menghindari mereka yang dengan jelas memberikan perhatian lebih kepada saya, mulai dari makan siang bersama untuk mengantarkan saya pulang. Sampai akhirnya di hati saya bisa memilih siapa yang harus saya jangkar hati saya. Dari banyaknya perhatian yang mereka berikan, saya hanya bisa memikirkan Mas Hendra. Saya lihat dia selalu mengalah, tanpa harus mengejek Denai atau yang lain kepada saya. Hingga ke hati, tampaknya seolah-olah kuat untuk memilihnya karena kebaikan yang telah kulihat di dalam dirinya. Tetapi sebelum saya menyatakan cinta saya untuk Hendra, ada insiden di mana saya tidak bisa lagi menyatakan cinta saya kepada Hendra. Ketika jam kerja saya selesai dan saya bersiap-siap untuk segera pulang, tetapi tiba-tiba saya melihat Mas Denai mendekati saya dan berniat mengajak saya untuk pulang bersama. Saya yang mencoba menghindarinya akhir-akhir ini mencoba menolaknya. Tapi Mas Denai sepertinya memaksaku, bahkan dia berkata, mungkin kali ini yang terakhir Vira, aku akan menjauh darimu jika itu yang kamu inginkan, kata Mas Denai dengan lembut kepada saya ketika saya melihat dia begitu sedih mencari ke dalam mata saya, bahwa saya mengikuti keinginannya untuk pulang bersama sore itu. Bahkan saya hanya terdiam ketika dia mengajak saya makan di kafe. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal untuk mampir dulu. Aku hanya mengikutinya tanpa sedikit pun curiga sampai akhirnya aku merasa pusing setelah meminum teh hangat yang Denai berikan padaku. Aku mencoba bangkit tetapi masih tidak bisa sampai aku merasakan tubuhku terbawa oleh Mas Denai. Aku bisa merasakan napas seolah berburu. Perlahan dia membaringkan saya di tempat tidurnya dan kemudian dia melepaskan satu demi satu pakaian yang menempel pada saya. Dengan nada terhuyung-huyung aku berkata, tolong jangan. Sementara itu tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti pemain dalam cerita, Mas Denai terus mengotak-atik tubuhku mulai dari wajah leher ke titik di mana tubuh saya menjadi pilihan untuk disentuh. Dia menghela napas sambil terus melakukan itu. Mungkin dia sudah berniat sejak awal untuk menjalin hubungan intim dengan saya. Awalnya saya hanya meringis menahan air mata, tetapi begitu anunya Mas Denai memukul saya, orang yang telah diam langsung berteriak. Karena itu menyakiti anuku. Jangan. Mas Denai mengabaikan jeritanku. Dia bahkan menjadi semakin bergerak turun di atas tubuhku, sambil terus bergoyang. Dia mencium seluruh wajah dan juga leher saya dengan kekerasan. Mungkin karena dia sangat bersemangat dia melakukan adegan seperti itu di dalam cerita. Menyangkal tidak lagi mengabaikan jeritan saya, semakin banyak air mata mengalir dari saya. Tapi dia masih asik menggoyangkan pinggulnya padaku. Goyangan Mas Denai semakin cepat dan membuatku tidak tahan menahan gesekan anunya di dalam anuku.
Oh, sakit, Dengan anunya yang lebih dalam menekan di anuku sampai aku merasakan sesuatu yang hangat di anuku. Denai terkulai lemas setelah cairan masuk mengisi liangku, sementara aku masih menangis karena aku bisa jangan lakukan apa-apa karena minuman yang diberikan oleh Denai kepada saya.